Oke, di sini saya akan mereview film Aquaman yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bergenre action serta diproduksi oleh Warner Bros. Lakonnya ini adalah film teater laga hidup ketiga yang menampilkan Aquaman mengikuti Batman 5, Superman Dawn of Justice 2016 dan Justice League 2017, dan film pertama yang berpusat di sekitar karakter. Di Aquaman, karakter tituler mengetahui bahwa ia adalah pewaris kerajaan bawah laut Atlantis dan harus melangkah maju untuk memimpin rakyatnya melawan saudara tirinya Om, yang berupaya menyatukan 7 kerajaan bawah laut melawan dunia permukaan. Alur ceritanya itu dimulai dari tahun 1985 di Maine. Seorang penjaga mercusuar yang bernama Thomas Carey menyelamatkan Ratu Atlantis yang bernama Atlana pada saat badai. Mereka akhirnya jatuh cinta dan memiliki seorang putra bernama Arthur yang dilahirkan dengan kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Atlana terpaksa meninggalkan keluarganya dengan kembali ke Atlantis, mempercayakan kepada penasehatnya si Nuidis Vulko dengan misi melatih Arthur. Di bawah bimbingan Vulko, Arthur menjadi seorang pejuang yang terampil dan tidak menolak Atlantis setelah mengetahui bahwa Atlana dieksekusi karena memiliki anak lelaki setengah Atlantis atau setengah manusia. Ia enggan menjadi raja negara Atlantis di bawah laut. Ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi pasang surut samudra, berkomunikasi dengan kehidupan akuatik lainnya, dan berenang dengan kecepatan supersonik dan memiliki kekuatan manusia super. Pemeran yang ada di Aquaman ini, pemeran utama di film Aquaman itu yang pertama Jason Momoa sebagai Arthur Carey, yang kedua Amber Heard sebagai Mera. Dia sebagai putri Sable, seorang pejuang dan putri Raja Nereus. Dia dibesarkan oleh Ratu Atlana dan dipersiapkan untuk menjadi ratu. Mera memiliki kekuatan hidrokinetik dan telepati yang memungkinkan mengendalikan lingkungan akuatiknya dan berkomunikasi dengan Atlantis lainnya. Yang ketiga, William Dafoe sebagai Nuidis Vulko. Dia itu seorang penasehat Atlantis yang adalah seorang mentor dari Arthur Carey. Ketika dia masih muda, ia melatih untuk bertarung juga. Yang keempat, Patrick Wilson sebagai Orm Marius atau Ocean Master. Dia itu sebagai adik laki-laki Arthur Carey dari Atlantis dan penguasa Atlantis yang berupaya menyatukan 7 kerajaan bawah laut untuk menyatakan perang di dunia permukaan karena keyakinan bahwa manusia mencemari laut. Yang kelima, Dolph Lundgren sebagai Nereus. Dia sebagai raja suku Atlantis dari Sable dan ayah Mera yang bersekutu dengan Orm. Yang keenam, Yahya Abdul Mateen II sebagai David Kane atau Black Manta. Dia sebagai bajak laut yang kejam dan tentara bayaran di laut lepas dengan bakat untuk menciptakan inovasi teknologi yang mematikan. Yang ketujuh, Nicole Kidman sebagai Atlana, Ratu Atlantis, kemudian Ibu Arthur
ibu Arthur Carey dan Orm. Konfliknya bermula dari Arthur tak mau meneruskan tahta Atlantis setelah tahu sang ibu dikorbankan bangsanya sendiri karena punya anak haram dengan manusia darat. Sampai suatu hari saudara tiri Arthur, si Raja Orm, ia ingin menjadi Ocean Master dan menyerang manusia. Demi supremasi Atlantis di planet bumi, melihat ambisi Orm, Putri Merah dan Vulko, si penasehat kerajaan, berusaha untuk membujuk Arthur untuk menghadapi takdirnya dan meneruskan tahta kerajaan bawah laut. Resolusinya ketika melihat ibunya yang sudah dibuang oleh anaknya sendiri ternyata masih hidup. Konklusinya ketika Arthur mengajak bertarung adik tirinya adik tirinya, yang menang Arthur. Ketika Arthur sudah mendapatkan Trident of Neptune. Menurut saya endingnya semuanya bahagia dan membuat film ini seru karena film superhero tetapi banyak komedinya. Biasanya film superhero itu banyak adegan seriusnya. Menurut saya alur ceritanya bagus, saya beri skor 4,5 dari 5. Tentang kostum saya pikir sudah sesuai dengan temanya, jadi saya beri 4,5 per 5. Karena efek bawah lautnya masih terlihat palsu. Menurut saya, semua pemeran sudah acting yang bagus, saya beri 4,0 per 5. Acting Hurt dan Wilson yang tak cocok memerankan Orm karena kesulitan menampilkan kisah cinta Arthur sama Mera. Eksperimentasi filmnya karena film pertama DC komik yang menampilkan pahlawan supernya bersenang-senang. Oke. Sekian dulu dari video saya, terima kasih. Oke, sekian video review film Aquaman dari saya, terima kasih. Oke, sekian video tentang review film Aquaman dari saya, terima kasih. Sekian dari Sekian dulu video review Aquaman dari saya, terima kasih.